Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Dan kami sekarang sedang berada di kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Darah pagi ini cerah alhamdulillah. Dan acara ini disiarkan juga ke Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, juga Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita akan mengambil tema Ma'rifatullah di bawah tuntunan Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah. Begitu pula saudara kita Muhammad Krisna, Neza, dan semua kru Rasil yang menemani kita, dan semua yang ikut serta berkontribusi dalam perjuangan kita untuk menyampaikan amanat dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan apa-apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu perjuangan yang amat mulia. Walaupun kita tidak menerima wahyu dari sisi Allah, tapi ikut menyampaikan wahyu yang diterima oleh Nabi kita. Ini pekerjaan yang benar-benar amat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka balasannya yang tak mungkin dapat kita berikan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Apa yang Anda dengar, Anda fahami, dan Anda yakini kebenarannya, sampaikanlah kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar. Jangan Anda menjadi pendengar yang pasif. Akhirnya Anda tidak melakukan investasi yang akan membawa keberuntungan bagi Anda. Apabila seorang mendapatkan petunjuk, mendengarkan ayat Allah melalui lisan Anda, maka Anda memiliki saham yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Apabila engkau menjadi sebab seorang mendapatkan petunjuk, maka apa yang kamu lakukan ini jauh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, mengajak kepada yang ma'ruf, mengingatkan manusia, mencegah dari yang mungkar, dan bersatu dalam agamanya, berpegang kepada talinya. Sebagaimana perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali. Pertama-tama saya menyapa, Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya Rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Ja'altahu sirajan yuniru tariqana wa hadiyan nahtadi bihi ilaika. Allahumma ja'alna ya Rabbana minal mu'tasimina bihablik al-muhtadin as-sairina ala nahji nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa da'ina ilaika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allahumma dfa'anna al-adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan wasrif anna as-su'a wal fahsya'a wal munkar wa ma dhahara minha wa ma batan bilutfika wa rahmatika wa haulika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka bi'ibadika rahimun basir. Sebelum kita berbicara mengenai ma'rifatullah, yang akan mengantarkan kita menuju keimanan, bila betul-betul kita bekerja beramal sesuai dengan ma'rifat kita, atau menuju keingkaran bila kita tidak beramal, berbuat sesuai dengan ma'rifat dan pengetahuan kita. Ada sebuah riwayat yang disampaikan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang ucapan beliau mengenai ma'rifatullah. Dan semua ini sebetulnya dipetik dari Al-Quran. Bukan hal yang diada-adakan, tapi dipetik dari Al-Quran Al-Karim untuk memudahkan kita memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Banyak orang di saat belajar agama, Mas Krisna, mereka memulai pelajaran agama dari apa? Fikih. Dari fikih, dari hukum-hukum, aturan-aturan. Tapi tidak diperkenalkan kepada apa? Kepada Tuhannya. Akhirnya di saat dia mempelajari hukum-hukum tersebut, dia tidak sama sekali memiliki rasa hormat dan penghargaan terhadap apa yang dijelaskan dalam buku-buku fikih tersebut. Tidak terdapat getaran, tidak terdapat sentuhan, tidak sama sekali mendengarkan janji-janji yang indah bagi yang melaksanakan maupun peringatan bagi mereka-mereka yang ingkar. Oleh karena itu, memulai pendidikan agama kita dengan menjelaskan, mengajarkan hukum-hukum tanpa memperkenalkan kepada Allah akan membuat pemahaman kita ini pemahaman yang betul-betul apa? Taubahnya bagikan jasad yang mati yang tidak memiliki ruh. Oleh karena itu, yang seharusnya kita lakukan adalah memperkenalkan Allah terlebih dahulu. Ini merupakan ajaran yang paling utama. Nah, Amirul Mukminin dalam ucapannya, beliau mengatakan, awwaluddin ma'rifatu. Langkah pertama masuki agama dimulai dengan mengenal Allah terlebih dahulu. Karena Rasul diutus dan kita diharuskan untuk mentaati, menghormatinya karena hubungannya dengan Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan untuk mengimani, mentaati, mengikutinya karena turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita betul-betul dituntut ya, untuk apa? Untuk mentaati kitab suci Al-Quran yang berisikan pedoman, panduan, dan juga hukum-hukum yang mengatur kehidupan kita. Baik yang kembali ke dalam ranah perdata maupun ranah pidana. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan alam raya, dia yang paling berhak untuk mengatur hidup kita, dan dia yang paling tepat karena dia yang maha tahu lagi maha bijaksana.
Jadi awwaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama untuk masuk ke dalam agama dimulai dengan mengenal Allah. Lalu ma'rifah ini bertingkat-tingkat. Masuk kepada tingkatan yang kedua, wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Puncak dari ma'rifah itu, kesempurnaan dari ma'rifah seseorang, di saat ma'rifah itu apa? Bukan hanya sekedar wawasan dan pengetahuan, tapi diaplikasikan, dinyatakan dalam bentuk sikap dan tindakan. Kalau ma'rifah hanya sekedar wawasan, hanya sekedar pemahaman, tanpa menuntut dari kita untuk beramal, bersikap, berbuat sesuai dengan ma'rifat kita, maka saya yakin Mas Krisna, kalau seandainya ma'rifat dan iman hanya sebatas ini, Abu Jahal tidak akan menolak. Abu Lahab juga tidak akan menolak. Karena mereka merasa antara ma'rifat dan pemahaman tidak sama sekali berhubungan dengan perilaku mereka dan cara hidup mereka. Tapi karena mereka tahu bahwa ma'rifatullah, beriman juga kepadanya, menuntut dari mereka untuk beramal, berbuat sesuai dengan tuntunan Allah, ini yang mereka tolak. Mereka terbiasa dengan tatanan jahiliyah, atau dituntut untuk mengubah tatanan kehidupan mereka yang mereka jalani selama ini yang memberikan keuntungan dengan apa yang datang dari Allah. Yang menyamakan semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah. Kemuliaannya karena iman dan ketakwaannya, ini tidak bisa mereka terima. Ini yang mendorong mereka untuk menolak. Begitu juga pada saat ini banyak pemuka-pemuka negeri kita. Orang-orang juga yang bergelut dalam dunia usaha, yang sudah menikmati keuntungan yang mereka raup dengan cara yang tidak benar, bagaimana mungkin mereka akan menerima apa yang datang dari sisi Allah? Bahkan ulama-ulama juga yang berkolaborasi dengan pejabat, pengusaha-pengusaha yang menyimpang, mereka juga tidak akan menyambut petunjuk Allah. Mereka akan berusaha menyesuaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah nabinya dengan cara hidup mereka dan selera mereka untuk keuntungan pribadi. Jadi kesempurnaan dari ma'rifat seseorang apabila ma'rifat dinyatakan dalam bentuk sikap dan perbuatan serta cara hidup. Oleh karena itu, ketika ulama ditanya mengenai definisi iman, dia mengatakan al-iman adalah ma waqara atau mastaqarra fil qalbi. Apa yang bersemayam dalam hati. Mana taqabihil lisan, yang diucapkan dengan lisan, kemudian wa ma waqara fil qalbi, yang bersemayam dalam jiwa, wa saddaqahul amal, dibuktikan melalui amal. Kalau amalnya tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, maka itu bukan iman, tapi itulah yang dinamakan nifaq, yang dinamakan an-nifaq. Jadi wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Kesempurnaan dari ma'rifat seseorang apabila ma'rifat tersebut dinyatakan, diaplikasikan dalam bentuk amal, sikap dan perbuatan serta cara hidup. Kemudian wa kamalu tasdiqi bihi tauhidu. Kesempurnaan dari tasdik seseorang, dari pengamalan seseorang, dari tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang difahami, puncak dari tasdik tersebut atau puncak dari pengamalan tersebut adalah bertauhid kepada Allah. Karena apa artinya amal yang kita lakukan untuk selain Allah? Apa artinya amal yang kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang akan dapat merusak kehidupan benar. Walaupun pemahaman kita benar, tapi di saat kita menunjukkan amal kita bukan untuk Allah, akan memecah belah dan mencabik-cabik kita semua. Dan akan membuat kita dengan mudah diselewengkan oleh syaitan. Kemudian wa kamalu tauhidihi al-ikhlasulah. Kesempurnaan dari bertauhid kepada Allah adalah al-ikhlas. Begitu seorang betul-betul penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan senang dan susah, dia tidak akan berubah. Baik dalam keadaan damai atau di tengah-tengah badai, jiwanya akan tetap tegar, yakin kepada Allah, yakin kepada janjinya. Dan dia betul-betul yakin bahwa apa saja yang datang kepadanya,
yang datang dari sisi Allah merupakan kebaikan pendidikan baginya. Nikmat yang datang untuk menguji syukurnya, mengajak dia bersyukur. Sedangkan cobaan mengajak dia untuk betul-betul lebih mendekat merapat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendidik dirinya untuk betul-betul lebih tegar dalam kehidupan ini. Dan juga mengingatkan dirinya sebagai seorang hamba yang lemah, yang tak berdaya. Keselamatannya hanya dengan berlindung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Seringkali kita mendengarkan orang berbicara mengenai ma'rifat dan iman. Tapi sayang, apa yang mereka sampaikan begitu parsial. Yang tidak akan mengubah sama sekali wawasan dan cara hidup. Pandangannya mengenai alam, pandangannya mengenai manusia. Dan dia sama sekali tidak mengenali tujuan hidupnya karena ma'rifahnya hanya sebatas kulit. Sebagaimana orang yang mengenai kehidupan dunia secara lahir. Tapi mereka lalai dari Allah dan hari akhirat. Di mana dia diciptakan bukan untuk dunia ini. Tapi dia diciptakan dalam kehidupan dunia sebagai hamba yang sedang diuji. Dan dia kelak akan meninggalkan dunia ini untuk menerima balasan di hari kemudian nanti. Oleh karena itu banyak para ilmuwan, para saintis, fisikawan yang menemukan keajaiban yang begitu mendalam di alam raya ini. Tapi mereka tidak menemukan Allah. Padahal semua merupakan ayat-ayat bukti akan keesaan Allah, akan ilmu dan kekuasaannya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pengantar singkat ini, mudah-mudahan kita dapat memahami bahwasannya iman bukan hanya sekedar ma'rifat semata, tapi ma'rifat yang diiringi dengan pengamalan. Yang betul-betul ditujukan semata-mata untuk Allah. Dan penuh dengan keikhlasan. Terbebas dari syirik. Semata-mata betul-betul murni karena Allah. Hingga membuat dirinya berjalan di atas kehidupan dunia ini. Dengan penuh kebersihan, kesucian. Amalnya hari demi hari akan tumbuh dalam kebaikan. Membawa rahmat dan keberkahan bagi orang di sekelilingnya. Kita ingin beralih berbicara mengenai ma'rifatullah, ayat demi ayat. Semoga akan membantu kita untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada kajian-kajian yang lalu, dalam beberapa sesi kita berbicara mengenai asma Allah. Nama-nama Allah. Mengenal Allah, berkomunikasi dengan Allah melalui asma-asmanya. Sedangkan untuk memahami asma Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu pula ayat-ayat Allah yang bertebaran di langit maupun di bumi. Kita akan melihat betul-betul keindahan asma Allahil husna. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan melihat bagaimana uslub-uslub Al-Quran dalam memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Nah, kita akan pilih salah satunya. Melalui kesaksian alam raya dan seluruh isinya. Melalui kesaksian alam raya dan seluruh isinya. Dan kesaksian alam raya dan seluruh isinya merupakan kesaksian Allah. Atau mewakili kesaksian Allah yang tak terbantahkan. Dan kesaksian Allah didukung oleh kesaksian para malaikat dan kesaksian orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Turut bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memerintah alam raya ini penuh dengan keadilan. Qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain daripadanya. Dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Ini kesaksian Allah yang didukung oleh para malaikatnya, yang menjadi petugas-petugas Allah. Begitu pula kesaksian orang yang berilmu. Adapun mereka yang tidak berilmu, atau mereka yang berilmu mengingkari ilmu mereka, apa-apa yang mereka ucapkan tidak memiliki nilai sedikit pun. Yang dihargai hanya ucapan orang yang berilmu, yang tidak mengingkari apa yang mereka tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Dia memerintah alam raya dengan penuh keadilan, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, untuk memahami kesaksian ini, kita dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mengajak kita untuk betul-betul meyakini dan memahami akan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan ambil sebagai contoh untuk menerangkan kesaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tasbih yang dikumandangkan oleh seluruh makhluk yang terdapat di langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Nah, saya akan pilihkan untuk pagi hari ini beberapa ayat dari suratul Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Seluruh makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi, baik makhluk-makhluk yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, makhluk yang kecil kita pandang remeh maupun makhluk-makhluk yang besar, hingga bintang-bintang yang terdapat pada galaksinya. Dan apa yang terdapat di langit dan di bumi, seluruhnya bertasbih, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang terdapat di langit dan di bumi bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita mendengarkan ayat ini, lalu kita menjumpai atau kita memperhatikan bagaimana alam raya yang penuh keseimbangan ini, gugusan-gugusan bintang di langit. Salah satunya matahari kita merupakan matahari yang berada pada galaksi Bima Sakti kita, yang merupakan salah satu bintang. Satu bintang dengan kumpulan planet yang mengelilinginya. Kemudian bulan yang mengelilingi bumi kita. Rotasi bumi pada sumbunya, begitu pula di saat dia mengitari matahari. Lalu matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya. Lalu keseimbangan ekosistem yang kita jumpai di alam fauna dan flora. Semua itu menunjukkan betul-betul akan keharmonian, keseimbangan, kesatuan, keselarasan, keterkaitan. Seandainya di alam raya terdapat Tuhan-Tuhan selain dari Allah, niscaya akan terjadi kehancuran. Oleh karena itu Allah berfirman, walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat Tuhan-Tuhan, pengatur-pengatur, pemerintah-pemerintah selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, tauhid merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan tidak ada pilihan yang lain. Bahwa alam raya diciptakan oleh satu pencipta yang maha tahu, maha bijaksana, yang maha perkasa. Alam raya menjadi saksi atas pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembukaan dari sebahagian surah-surah Al-Quran seperti suratul Hadid, suratul Qaf, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Begitu juga suratul Saf, begitu pula suratul Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim, yang semuanya menerangkan bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah,
Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit dengan seluruh tatanan dan susunannya. Begitu pula bumi. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin, dan semua makhluk yang terdapat baik di langit maupun di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih kepadanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Keharmonian, keselarasan, keserasian yang terdapat di alam raya, semua menjadi saksi akan apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan bertambahnya, meluasnya ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui, memahami apa yang dulu mereka tidak fahami. Bahwa alam raya tidak tercipta secara tiba-tiba, secara kebetulan, tanpa perencanaan, tanpa aturan. Keteraturan menunjukkan adanya aturan dan pengatur. Keselarasan menunjukkan ada yang menentukan, yang mengatur, yang maha bijaksana. Keterkaitan menunjukkan akan satunya hukum, aturan yang mengatur segala sesuatu di langit maupun di bumi. Berbeda dengan kita manusia dan jin yang dijadikan Allah sebagai khalifahnya. Bumi penuh keteraturan, seluruh makhluk di bumi bertasbih kepada Allah. Tapi kita yang ditempatkan di muka bumi ini, Allah kembalikan kepada pilihan kita. Apakah kita mau ikut bersama alam raya dan seluruh isinya bertasbih kepada Allah? Apa kita akan menjadi penentang dan pembangkang? Konsekuensinya kita akan tanggung sesuai dengan pilihan kita. Oleh karena itu janganlah orang-orang yang diberikan jabatan, yang diberikan juga kekayaan, yang diberikan keutamaan, lupa diri, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan berakibat buruk buat Anda. Kehidupan dunia singkat. Orang-orang yang dibesarkan pada masa lampau satu persatu berguguran. Kita mengenal presiden pertama kita, Bung Karno. Bagaimana dia dielu-elukan. Pada akhir hidupnya dia meninggalkan jabatannya, mendekam sebagai seorang tawanan. Kemudian dia meninggalkan dunia, hanya tinggal kenangan. Manusia hanya mengenang, ada yang sebahagian mengenang kebaikan, kelebihan, keutamaannya, sebahagian mengenal keburukannya, tapi mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tapi di hari kemudian nanti Bung Karno akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Kebaikannya atau keburukannya, semua akan terpapar di hadapan Allah. Begitu pula Bapak Presiden Soeharto, presiden kedua negeri kita. Selama 30 tahun lebih dia berkuasa di negeri kita. Memulai kekuasaannya dengan memberantas G30 SPKI hingga menaikkan namanya. Terpilih berulang kali sebagai Presiden Indonesia. Ketika tiba di puncak, ketika semua suara ditujukan padanya, ternyata ketika dia berada di puncak, dia jatuh dari tempat tinggi tersebut, kehilangan kekuasaannya. Banyak kebaikan yang dilakukan, begitu pula keburukan. Kita hanya dapat melihat, dapat mendengar, bahkan terkadang juga fakta diputar balikkan. Tapi di hari kemudian nanti apa yang pernah dilakukan oleh beliau, semua akan dipaparkan dan beliau akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Presiden Soeharto turun digantikan oleh B.J. Habibie, seorang tabatan dari Jerman, seorang ilmuwan, seorang yang betul-betul mendapatkan perhatian dan sorakan akan keutamaannya. Tapi ternyata masa kekuasaannya tidak lama. Walaupun dia diberikan ilmu yang lebih luas dibandingkan Bapak Presiden Soeharto, ternyata beberapa bulan dia berkuasa, terjatuh dari kedudukannya. Digantikan oleh seorang tunanetra. Seorang yang tidak memiliki penglihatan yang sempurna, begitu pula kesehatan. Sehari-harinya harus melakukan hemodialisis, harus melakukan cuci darah.
Selama beberapa waktu beliau berkuasa dengan serba-serbi dan liku-likunya. Sebagai seorang anak keturunan dari pendiri organisasi terbesar di negeri kita. Ternyata mau tidak mau dia harus meninggalkan kekuasaannya, kemudian meninggalkan dunia ini, pergi mengucapkan selamat tinggal. Lalu dilanjutkan setelah itu oleh Ibu Mega, anak dari presiden pertama negeri kita. Dia berkuasa, menggunakan kesempatan dengan kekuasaannya, tapi itu pun tidak berlangsung berapa lama. Dia menggantikan kekuasaan Gus Dur, begitu masa kekuasaannya berakhir, dia siap untuk melanjutkan kekuasaannya, ternyata tampil ke depan Bapak Presiden SBY memotong dan menghentikan dia pada batasnya. Bapak SBY dengan penampilan yang menawan, dengan juga cara berbicaranya, sikapnya yang tenang, begitu menarik perhatian. Selama 2 periode dia berkuasa, tapi pada akhirnya dia meninggalkan kedudukan tersebut. Bahkan tidak kuasa mewariskan pada anak-anaknya. Beberapa kali beliau meneteskan air mata, karena ternyata dia merasa telah berbuat banyak untuk negeri dan rakyat ini, tapi mereka melecehkan dirinya, bahkan mencabik-cabik fotonya. Mencabik-cabik juga lambang dari partainya. Dia merasa dia disakiti, dikhianati oleh bangsanya sendiri. Setelah SBY turun, ternyata tidak lama kemudian seorang dari Solo yang menduduki kedudukan sebagai wali kota dengan pendidikan yang sederhana, dengan penampilan juga yang biasa, dengan kehendak Allah menggantikan SBY yang penampilannya lebih menarik dan lebih menawan. Sekarang beliau berada pada periode kedua kekuasaan. Beliau berjalan, tapi tidak lepas dari ketentuan Allah dan sunnah-sunnahnya. Tidak lama lagi dia akan mengakhiri masa jabatannya, digantikan dengan yang lain. Apakah orang yang beliau persiapkan dan kelompoknya, apakah digantikan oleh orang lain? Ini merupakan rahasia Allah. Yang jelas, tangisan kita tidak akan menghentikan kehidupan kita. Tidak akan membuat bumi berhenti mengalami rotasi. Kesedihan derita yang dialami oleh kita tidak akan membuat bumi bersimpati kepada kita. Tapi kalau kita bekerja beramal untuk Allah, mengharapkan ridha-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencucurkan rahmat-Nya, akan mengerahkan malaikat-Nya untuk membantu kita sebagaimana yang Allah janjikan. Begitu pula bumi yang merupakan makhluk Allah yang taat kepada Allah juga akan menemani kita, menghibur diri kita. Orang yang beriman tidak akan pernah merasa kesepian, baik di bawah maupun di atas. Baik dia kaya maupun miskin, tidak pernah berduka, bersedih, karena dia merasa hidup bersama alam raya dan seluruh isinya, bertasbih kepada Allah, menyadari akan tujuan hidupnya. Maka marilah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyatu bersama seluruh alam raya. Kita makhluk yang kecil, yang kerdil, yang lemah, yang tak berarti. Bahkan bumi di tengah-tengah alam raya ini benda yang kecil. Kalau kita makhluk yang kecil ini menyatu dengan alam raya dan seluruhnya, mengumandangkan tasbih kepada Allah Subhana al-Malikil Quddus al-Azizil Hakim, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pada saat itu hadirin sekalian, baru diri kita menjadi makhluk yang berarti. Karena mengenal Tuhannya, mensyukuri Tuhannya, tidak mengingkari dirinya, dan berjalan sesuai dengan tuntunan dan aturannya. Tapi walaupun kita di tengah kebesaran kekayaan kita, di saat kita lupa kepada Allah, kita berubah menjadi sesuatu yang tak berarti. Bagikan meteor yang terlepas dari sumbernya, menyala-nyala sesaat, kemudian menghempas di atmosfer, hancur menjadi tepungan-tepungan debu yang tak berarti. Subhanallah, ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah seluruh yang terdapat di langit maupun di bumi. Dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya, miliknya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit, dia menganugerahkan kehidupan bagi makhluk-makhluknya. Wa yumit, dan dia pula yang menarik dan merampas kehidupan tersebut dari makhluknya kapan dia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Coba renungkan. Renungkan wahai manusia. Bagaimana kebesaran dan keagungan Allah. Kepunyaannya seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Tidak ada yang memiliki bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menganugerahkan kehidupan, dia pula yang menarik kehidupan dari siapa yang Allah kehendaki. Bila tiba waktunya, dia tidak akan dapat memperpanjang usianya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apakah hati kita tidak terpanggil untuk mendekat kepadanya, untuk berlindung kepadanya, untuk bersimpuh di hadapannya, untuk memohon kepadanya rahmatnya, dan berlindung dari apa yang kita takuti. Dalam menghadapi ancaman virus corona pada saat ini, kalau kita kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan bimbingannya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan corona sebagai ancaman bagi kita. Tapi pada saat kita menentang Allah, ingkar padanya, maka corona akan menjadi ancaman yang mengerikan buat kita semua. Oleh karena itu, mereka-mereka yang terkena sebetulnya peringatan bagi kita yang belum terkena. Tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak akan terkena kecuali di saat kita berlindung kepada Allah. Di saat kita merapat ke sisinya, memohon rahmat dan pertolongan. Maka pandemi ini sebetulnya mengajak kita untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Kapan lagi? Apakah menunggu sampai datang malakul maut menjemput kita? Apa kita menantikan pada saat kesempatan hilang, baru pada saat itu kita menyatakan diri kita menyesal bertobat? Oleh karena itu jangan kita melecehkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga kita melecehkan orang-orang yang menyampaikan pesan dan amanat dari Allah. Jangan lihat mereka, lihat pesan yang disampaikan dari Allah. Hargai pesan-pesan tersebut. Tapi kalau kita bersikap meremehkan, melecehkan, maka akibatnya akan kembali kepada kita semua. Huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah al-awwal, awal dari segala sesuatu. Sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Dialah yang mengawali segala sesuatu di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan langitnya, menciptakan buminya, menciptakan juga apa-apa yang terdapat di dalamnya. Dia yang menetapkan juga waktu, dia yang menciptakan ruang, dia yang menciptakan bentuk dan rupa, dia yang menentukan sebab dan hukum. Sedangkan dia tidak terikat dengan semua ini. Karena dia al-awwal, awal dari segala sesuatu. Awal yang menetapkan waktu dan ruang. Dialah yang mengawali juga penciptaan langit dan buminya. Dia juga yang menciptakan berbagai macam makhluk yang terdapat di dalamnya. Juga hukum-hukum yang mengaturnya. Maka jangan kita berpikir picik, menganggap seolah-olah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala terikat dan tunduk pada hukum-hukum yang menundukkan kita dan mengikat kita. Langit bumi adalah makhluk Allah. Waktu dan ruang juga adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah adalah zat yang maha suci yang tidak menempati ruang dan waktu. Tapi tidak ada satupun makhluk yang berada pada ruang dan waktu melainkan diketahui oleh Allah. Dalam genggaman Allah, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau bagi makhluk ada jarak dekat dan jauh. Kita dekat dari saudara kita yang dekat. Dekat dari wilayah-wilayah yang dekat dengan kita. Tapi kita jauh dari mereka-mereka yang berada di kutub selatan, kutub utara, di benua Amerika, benua Afrika. Sedangkan bagi Allah, jarak tersebut tidak berarti apa-apa. Dia dekat dari kita. Dia dekat dari makhluk yang terdapat di kutub, yang terdapat di benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa. Jarak dan waktu tidak berlaku bagi Allah.
Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan kebersamaan waktu ruang seperti yang kalian bayangkan, tapi kebersamaan ilmu, kekuasaannya, begitu pula rahmatnya. Pada saat seorang hamba memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah amat dekat dari dirinya. Dekat juga dari hambanya yang berada di Mekah, yang berada di Amerika, yang berada di Afrika, yang berada di Eropa, yang berada di Australia. Oleh karena itu jangan pernah kita berkecil hati. Di saat kita memanggil Allah, memanggil namanya, Allah amat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari pembuluh darah kita, dari denyut jantung kita. Maka siapa yang selalu ingat Allah, yang selalu bersandar padanya, dialah orang yang paling beruntung dan berbahagia. Tapi siapa yang terhijab dari Allah, dialah orang yang paling merugi. Allah begitu dekat dengan dirinya, tapi dia tidak dapat menyaksikan kehadiran Allah. Justru yang hadir di hatinya para pembesar, para pengusaha, mereka orang-orang yang diharapkan pemberiannya. Padahal Allah kuasa memberikan yang lebih dari apa yang diberikan, tanpa kerendahan dan kehinaan. Huwal awal, dialah awal dari segala sesuatu. Dia yang mengawali segala sesuatu. Dalam waktu yang sama wal akhir, dan dia tempat kembalinya segala sesuatu. Sedangkan dia tidak akan pernah berakhir. Tiada akhir baginya, karena awal dan akhir dialah yang menetapkan. Awal dan akhir dia yang menetapkan, sedangkan dia tidak berawal dan tak berakhir. Begitu pula dari awal menuju kepada akhir. Di perjalanan semua kita di bawah kekuasaan pengawasan Allah. Kita bergantung kepadanya, terikat dengan hukum-hukumnya. Maka kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Jangan kita keluar dari rel, jangan kita keluar dari petunjuk dan kebenarannya. Akhirnya kita masuk dalam kalangan yang dinamakan ekstremis dan radikal. Radikalisme dan ekstremisme itu di saat kita keluar dari rel kebenaran. Kita keluar dari jalur yang benar. Di mana kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Di saat kita keluar dari rel tersebut, maka kita layak untuk mendapatkan gelar ekstremis. Radikal. Orang-orang yang keluar dari rel kebenaran. Jangan sebaliknya. Justru orang-orang yang ekstrem, yang radikal, mereka katakan sebagai orang-orang yang normal dan wajar. Sedangkan orang yang berjalan mengikuti petunjuk Tuhan dan penciptanya, pencipta alam raya, mereka katakan sebagai ekstremis dan radikal. Huwal awwalu wal akhir. Dialah awal dari segala sesuatu. Dan dia merupakan akhir dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berakhir. Dia yang menjadi qayyumus samawati wal ardh, tonggak yang mengayomi, yang melindungi seluruh langit bumi, termasuk apa yang terdapat di antara keduanya. Tidak ada penguasa, tidak ada pemilik, tidak ada penolong selain dari Allah. Adapun mereka-mereka yang memohon pertolongan kepada selain Allah, mereka-mereka yang memberikan pertolongan tak akan kuasa untuk memberikan tanpa seizin Allah. Dan yang mereka berikan juga tak berarti, bahkan dengan ikatan, kerendahan yang kita harus tanggung. Tapi kalau kita datang kepada Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha mulia, kita sujud bersimpuh di hadapannya, Allah akan berikan kita dengan kemuliaan tanpa kerendahan dan kehinaan. Karena Allah tidak pernah menindas hambanya, tidak butuh pula kepada mereka. Wadzahiru wal batin. Dari apa-apa yang kita saksikan di alam raya. Dari bukti-bukti dan hukum-hukum keteraturan yang ada. Semuanya menjadi saksi yang menunjuk kepada Allah. Tidak ada yang lebih jelas keberadaannya dari keberadaan Allah. Tanpa Allah, langit bumi akan sirna. Dia yang menahan, yang menjaga langit dan bumi. Innallaha yumsiku samawati wal arda wala in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Dialah yang menahan, yang menjaga langit bumi agar tidak lenyap. Kalau kedua-duanya lenyap, siapa yang kuasa untuk menjaganya selain dari Allah? Maka alam raya ini semuanya merupakan bukti kesaksian yang menunjuk kepada Allah. Keberadaan yang paling nampak dan jelas adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah tidak mungkin kita dan alam raya beserta seluruh isinya akan eksis dan tetap ada. Tapi dalam waktu yang sama, dia merupakan keberadaan yang paling nampak, yang paling jelas. Tapi dalam waktu yang sama,
yang paling tersembunyi dari indera kita. Bukan karena ketidakjelasan Allah, tapi karena keterbatasan indera kita. Indera mata kita, penciuman kita, pendengaran kita hanya berlaku untuk makhluk. Jangankan kita berbicara mengenai Allah, banyak hal yang indera mata kita tidak mampu melihat. Padahal kita yakini keberadaannya, termasuk virus corona yang tak terlihat oleh mata. Tapi kita yakini keberadaannya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terjangkau oleh indera kita, tapi Allah mengetahui kemana perginya pandangan mata kita, disebabkan karena kelemahan indera kita, keterbatasan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesaran dan keindahan yang tak terbatas, indera mata kita ini tak mampu untuk menjangkaunya, walaupun hati meyakini keberadaannya, ilmu membuktikannya, dan alam raya seluruhnya merupakan saksi bukti akan keberadaan dan keesaannya. Jadi dia merupakan keberadaan yang paling nampak, tapi tersembunyi dalam cahaya kebesaran dan keagungannya. Akal kita, imajinasi kita, indera kita tak akan mampu untuk memberikannya. Bukan karena ketidakjelasan Allah, tapi karena keterbatasan apa yang kita miliki. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ini merupakan keberadaan yang amat agung mulia. Dengan asma-asmanya, apakah tidak menarik kita untuk datang ke hadapan? Kalau kita meresapi hal ini, kita akan berlepas tangan dari selain Allah. Hanya kembali kepadanya, berpegang kepadanya. Dan kita akan merasa cukup dengan Allah, tak membutuhkan selainnya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di hadapan corona kita mengucapkan hasbiyallah. Di hadapan berbagai macam tantangan hidup ini kita mengatakan hasbiyallah. Di hadapan juga berbagai macam godaan, gangguan syaitan kita menghadapinya dengan hasbiyallah. Menghadapi ancaman bagaimanapun mengerikan, kita mengatakan hasbiyallah. Dengan apa yang kita miliki, kedudukan harta tidak pernah kita bergantung kepadanya, tetap kita mengatakan hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan juga pengawal-pengawal yang mengawal kita. Kita tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Tidak akan merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Karena semua itu sebetulnya hanya merupakan bayang-bayang fata morgana. Keberadaan yang sebenarnya adalah Allah. Anta hasbi. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Bila hati kita tidak lagi merasa berpegang, bergantung kepada selainnya, baik harta sebagai jaminan kita, atau kedudukan seseorang, atau kedudukan kita, atau ilmu yang kita miliki, tapi pegangan kita adalah Allah. Begitu pula pada saat kita menghadapi ancaman, pegangan kita adalah Allah, maka Allah akan bebaskan dari ketakutan dan kesedihan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita lebih detail, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa untuk mendidik kita agar kita belajar dari tahapan demi tahapan. Kemudian dia memerintah dari arasy kebesarannya mengurus makhluk-makhluknya. Bukan berarti Allah duduk di atas arasy-Nya. Imam Ali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arasy bukan untuk menjadi tempat duduknya. Innallaha khalaqal arsya laisa makanan li dzatihi. Karena Allah merupakan zat yang tak butuh kepada sesuatu. Wa innama khalaqal arsya idharan li 'azamatihi. Tapi Allah ciptakan arasy untuk menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Malaikat yang mengelilingi arasy-Nya bertasbih kepada Allah. Perintah-perintah keluar dari sana disampaikan kepada para malaikat, dijalankan oleh mereka, kemudian juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaporkan apa yang mereka lakukan. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Yunazzilul amra minas sama'il ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi
dalam 6 masa, 6 tahap. Kemudian dia memerintah dari arasy kebesaran dan keagungannya. Ya'lamu ma yaliju fil ard, dia mengetahui segala apa yang meresap masuk ke dalam perut bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit ataupun yang naik menuju ke langit. Butiran-butiran awan, walaupun sebesar atom, dimanapun dia naik ke langit, semua diketahui oleh Allah. Begitu pula butiran-butiran hujan yang jatuh. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah seluruh perkara dikembalikan. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak dilaporkan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak dikembalikan kepada Allah. Semua kejadian peristiwa di alam raya ini, semuanya dilaporkan dan dikembalikan kepada Allah. Bahkan tanpa malaikat melaporkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Malaikat menjadi saksi agar manusia tak mengingkari di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, suara kita, jeritan kita, rintihan kita di malam hari terdengar oleh Allah. Di saat mereka, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, orang-orang yang kita besarkan tidur di malam hari, suara kita terdengar oleh Allah. Rintihan kita, ratapan dan harapan kita. Kenapa kita meninggalkan Allah yang maha dekat, yang maha tahu, yang maha agung, yang maha pengasih, penyayang? Kita beralih kepada makhluk-makhluk yang butuh seperti kita, yang tidak mendengarkan kita pada saat kita butuhkan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Maka berhati-hatilah wahai manusia. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali Allah mengulangi kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Yulijul laila fil nahar, dia yang menyisipkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan menyisipkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia maha tahu segala apa yang tersembunyi dalam dada. Bisikan-bisikan hati kita semua diketahui oleh Allah. Allah menggunakan ungkapan yang amat indah. Menyisipkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Kata yurid itu menunjukkan sesuatu yang perlahan-lahan. Kehadiran malam tidak sekaligus. Tapi perlahan-lahan di sore hari kita saksikan matahari tenggelam sedikit demi sedikit, kemudian datang malam. Begitu pula fajar di saat terbit. Tidak sekaligus seperti orang menyalakan lampu kemudian terang benderang. Tapi perlahan-lahan cahaya fajar muncul sedikit demi sedikit hingga menerangi permukaan bumi kita. Tidak menimbulkan kejutan, tapi melahirkan pelajaran yang patut menjadi renungan buat kita semua. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Wahai manusia, apakah setelah mendengarkan ayat-ayat Allah yang begitu indah, kita masih merasa ragu terhadap kebijaksanaan Allah? Kita menolak untuk tunduk kepadanya. Apakah setelah kita mendengarkan kebesaran keagungan Allah, kedekatannya dengan kita masih beralih kepada selain Allah? Maka betapa indahnya di saat kita bersama alam raya dan seluruh isinya, mentasbihkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah, kemudian merapat mendekat ke sisinya, menadahkan tangan kita memohon rahmat dan perlindungannya. Insya Allah kesedihan kita akan berlalu, berganti dengan cucuran rahmat yang turun kepada kita. Kelemahan kita akan hilang. Penyakit kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan sembuhkan. Jangankan menyembuhkan penyakit, menghidupkan yang telah mati Allah Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang tidak kuasa Allah lakukan. Asal kita betul-betul datang dengan tulus ke hadapan Allah. Allah siap mengabulkan doa kita semua, menunjukkan jalan kita, menerangi hidup kita. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan awal kita telah ikuti tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama satu channel atas yang mengambil tema Marifatullah di bawah tuntunan Al-Quran. Masya Allah.
banyak catatan yang bisa kita ambil dari sana ya. Terima kasih Ustaz Hussein. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah saya Muhammad Krishna, kemudian Neza, kemudian Anis, Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.